Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepia Aprilia dari jurusan Matematika. Di sini saya akan membahas yaitu soal berbalas pantun, menghitung total waktu yang dibutuhkan selama berbalas pantun dalam menit. Jadi di sini kita akan diminta untuk menginputkan jumlah pasangan berbalas pantun, kemudian waktu dari masing-masing pasangan tersebut. Untuk penyelesaian soal, kita buat terlebih dahulu pseudocode-nya. Pertama, kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita memesan variabel P dalam bentuk array berdimensi 30, tipe datanya integer. Kemudian variabel W dengan bentuk array juga dimensinya 30 dengan tipe data integer. Kemudian variabel N, A, dan B, A, B, dan sum dengan tipe data integer juga. Kemudian begin untuk memulai program. Setelah itu read n. Inputkan untuk input nilai n. Kemudian masuk ke perulangan for A diisi dengan 0 to n read PA. Kemudian masuk lagi ke perulangan for A diisi dengan 0 to n read WA. Setelah itu inisialisasikan nilai awal sum adalah 0. Jadi nilai awal sum diisi dengan 0. Kemudian dilakukan lagi perulangan for A diisi dengan 0 to n. Kemudian begin for. Ada for lagi di dalam for. Ada for lagi di dalam for. For B diisi dengan 0 to n. Kemudian proses sum diisi dengan sum ditambah PA plus WA. Kemudian N4. Setelah itu cetak sum. Nah, nilai sum yang dicetak di sini adalah hasil terakhir yang disimpan di proses ini. Kemudian N untuk bentuk flowchart-nya adalah sebagai berikut. Jadi untuk flowchart-nya itu start. Kemudian kita masukkan nilai N di sini. Lalu dia masuk ke perulangan. For A diisi dengan 0 sampai N. Misalkan nilai N-nya adalah 2. Berarti dari 0 sampai 2. Kemudian ke sini, setelah dilakukan proses, maka A++. Sampai nilai A-nya memenuhi sampai N. Jika sudah tidak memenuhi lagi, maka false. Kemudian masuk ke perulangan berikutnya. Sama seperti yang tadi, tapi di sini untuk nilai WA-nya. Kemudian deklarasi inisialisasi sum sama dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan A sama dengan 0 to N. Jika true, maka masuk lagi ke perulangan. Ini adalah bentuk for di dalam for. For dalam for. Jadi, saat nilai di sini bernilai true, maka dia akan masuk ke perulangan yang ada di dalamnya. Jika bernilai true lagi, maka diproses sum plus sama dengan PA plus WA atau sum sama dengan sum ditambah PA ditambah WA. Nilai awal sum tadi kan adalah 0. Berarti nilai sum yaitu nilai sum pada awal yaitu 0 ditambah dengan nilai PA yang nantinya akan diinputkan, kemudian ditambah lagi dengan nilai WA yang nantinya akan diinputkan juga. Kemudian B++.
dan masuk lagi ke perulangan B sampai memenuhi batasnya, batas dari N. Jika sudah tidak memenuhi lagi, maka false, kemudian A++. Setelah A++, maka nilai A berubah menjadi 1, maka masuk lagi ke perulangan B. Sampai seterusnya hingga nilai A tadi memenuhi batas dari N di sini. Kemudian cetak sum, di mana sum ini adalah nilai sum terakhir. Nilai sum terakhir yang disimpan pada proses sum plus sama dengan PA plus WA. Kemudian N. Di sini ada penjelasan program beserta contoh inputnya. Yang pertama itu mulai, kemudian pesan variabel N, A, B, kemudian P10, W10, kemudian variabel sum dengan tipe data integer. Kemudian memulai program dengan menginputkan jumlah pasangan yang disimpan dalam variabel N. Misalnya kita inputkan jumlah pasangannya adalah 2. Lalu masuk ke perulangan for A diisi dengan 0, A kurang dari N, kemudian A++. Kemudian nilai for yang pertama ini fungsi adalah untuk menginputkan waktu dari pihak pria. Tadi kan ada 2 pasangan, berarti masing-masing ada kalau ada 2 pasangan berarti kan berjumlah 4 orang ya. Ada 2 perempuan dan 2 laki-laki. Perulangan yang pertama ini adalah untuk menginputkan jumlah waktu dari pihak laki-laki. Dilakukan pengecekan apakah A sama dengan 0 itu kurang dari 2? Ya, maka user diminta untuk input nilai PA, yaitu P0. Dimisalkan nilainya adalah 2. Kemudian A++, maka nilai A sekarang adalah 1. Kemudian dilakukan pengecekan lagi, nah di sini 0. Ganti 1. Apakah A sama dengan 1 itu kurang dari 2? Iya. Maka user diminta untuk input nilai PA sama dengan P1. Dimisalkan nilainya adalah 3. Kemudian A++, maka nilai A sekarang adalah 2. Kemudian dilakukan lagi pengecekan apakah A sama dengan 2 itu kurang dari 2? Tidak. Maka keluar dari perulangan dan masuk ke perulangan for yang untuk menginputkan waktu dari pihak pria. Waktu dari pihak wanita. Di sini dilakukan pengecekan seperti tadi, apakah A sama dengan 0 itu kurang dari 2? Iya, maka diminta untuk menginputkan nilai dari waktu yang dibutuhkan oleh pihak wanita tersebut. Misalkan waktu yang diperlukan adalah 4. Kemudian A++, nilai A sekarang adalah 1. Dilakukan pengecekan lagi, kemudian diinputkan nilainya adalah 3. Setelah itu A++ lagi, nilai A-nya sekarang adalah 2. Karena 2 tidak kurang dari 2, maka keluar dari perulangan. Kemudian diinisialisasikan nilai awal sum adalah 0. Masuk lagi ke perulangan, for A sama dengan 0, A kurang dari N, kemudian A++. Apakah A sama dengan 0 kurang dari 2? Iya, maka masuk ke perulangan for B sama dengan 0, B kurang dari N, kemudian B++. Apakah B sama dengan 0 itu kurang dari 2? Iya, maka dilakukan proses sum P0
plus W0, yaitu 0 ditambah 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Kemudian B++, maka nilai B sekarang adalah 1. Dilakukan lagi pengecekan apakah B sama dengan 1, itu kurang dari 2. Iya, maka dilakukan proses lagi sum sama dengan sum plus P0 W0. Nilai sum tadi kan adalah 0 ya, tapi pada proses di sini nilai sum sudah berubah menjadi 6. Maka pada proses seterusnya nilai nilai 6 sekarang adalah nilai sum sekarang adalah 6. Kemudian ditambah lagi dengan 2 dan 4, hasilnya adalah 12. Lalu B++ nilai B sekarang adalah 2. Dilakukan lagi pengecekan, apakah A sama dengan 2 itu kurang dari 2? Tidak, maka keluar dari perulangan B dan A++. Dilakukan lagi proses seperti sebelumnya, dilakukan pengecekan, kemudian dilakukan proses sum plus sama dengan sum ditambah P1 ditambah W1. Nilai sum yang tadi kan itu adalah nilai sum terakhirnya tadi ada kan adalah 12 ya. Berarti pada proses di sini nilai sum sudah berubah menjadi 12, kemudian ditambah dengan 3, ditambah dengan 3. 3 ini kan didapat dari yang sudah kita inputkan pada awal tadi. Kemudian hasilnya adalah 18. Dilakukan lagi B++, kemudian pengecekan, lalu jika iya dilakukan lagi proses, nilai sum sekarang adalah 18 pada proses terakhir di sini. Kemudian ditambah lagi dengan 3 dan 3, hasilnya adalah 24. Nilai B sekarang adalah 2. KB sama dengan 2 itu kurang dari 2? Tidak. Maka keluar dari perulangan B, kemudian plus, nilai A sekarang adalah 2. Apakah A sama dengan 2 itu kurang dari 2? Tidak. Maka keluar lagi dari perulangan A. Nah, variabel terakhir dari sum tadi menyimpan hasil terakhir dari sum, yaitu 24. Maka cetak sum, maka output menampilkan total waktu adalah 24. Karena 24 adalah nilai sum yang terakhir kali disimpan. Setelah itu selesai. Ini adalah tampilan programnya. Kemudian ini adalah hasil dari running programnya. Hasilnya adalah 24. Sama seperti yang sudah kita lakukan perhitungan pada penjelasan program tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.